Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adalah ucapan puji yang mewakili seluruh ciptaan Tuhan. Alhamdulillah adalah mewakili seluruh pujian kita terhadap Tuhan, terhadap zat-zat keesahannya di alam semesta ini. Alhamdulillah adalah mewakili bahwa kita sadar status kita sebagai hamba di atas muka bumi. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah peradaban manusia dari zaman yang amat biadab dahulu kala sampai sekarang zaman yang luar biasa beradab, sehingga tertampak di depan saya hari ini kalian sudah bisa berpakaian rapi, sudah bisa berkerudung, itu karena beradaban. Pada materi ini teman-teman akan dilihat ya, dan akan dilihat secara umum dari mana kita mendapati pengetahuan ya, mengapa kita memiliki pengetahuan, dan bagaimana apa ini? Video. Bagaimana cara kalian ini warna apa? Putih. Bagaimana kalian bisa mengetahui ini warna putih? Mengupas materi kerangka berpikir ilmiah, karena ini materi dasar, materi landasan agar kalian bisa melihat ya, bisa memiliki prinsip hidup untuk melihat lebih jauh dari mana sumber dan instrumen pengetahuan kalian, sehingga kalian bisa mengetahui sesuatu. Sampai hari ini kalian sudah punya mungkin sudah ribuan pengetahuan, ribuan memori di dalam otak kalian, yang pada satu waktu kalian akan menyebutkan sesuatu itu. Ketika kalian menemukan satu buah-buahan yang rasanya kecut, kalian langsung katakan itu kecut. Nah, itu adalah responsif daripada apa yang pernah kalian rasakan sebelumnya. Baiklah teman-teman sekalian atau saudara-saudariku sekalian, jadi untuk memahami materi, kita harus mengupas dari kata per kata. Kita harus melihat secara etimologinya. Kita harus melihat kosakata ini apa maknanya. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan kerangka berpikir ilmiah. Ya, sudah. Nah, kalau ada yang mungkin ada yang sudah tahu apa itu kerangka dan apa itu berpikir dan apa itu ilmiah. Dan mari kita melihat satu persatu ya, meninjau makna kata kerangka dulu. Kerangka ini maksudnya apa? Coba yang perempuan sebutkan nama, alamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani dari Saken. Yang dimaksud dari kerangka adalah suatu fondasi untuk menopang yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Silakan.
kerangka adalah suatu dasar. Salam, sebut nama. Assalamualaikum Dan alamat. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iram. Kerangka adalah suatu dasar. Misalnya rumah. Rumah akan cepat roboh kalau tidak ada dasar. Ada? Oke, yang perempuan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Dibilang Napa. Kerangka itu adalah susunan. Apa? Susunan. Susunan. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan. Yang dimaksud dari kerangka itu potensi atau dasar. Apa? Potensi atau dasar. Potensi. Ada lagi? Baiklah. Apa itu kerangka? Yang pertama, kerangka adalah pondasi untuk menopang yang lain. Ya. Siapa ini tadi? Bisa dijelaskan maksud daripada argumen daripada saudari ini? Maksudnya adalah misalkan kita dalam hal berpikir, kita harus mempunyai fondasinya dulu ataupun pengetahuannya. Kalau dasar maksudnya? Misalnya kita membuat rumah, kita harus membuat dulu dasarnya baru. Pondasi juga. Ini juga pondasi. Kalau susunan? Misalkan yang dimaksud susunan itu adalah suatu objek yang kita susun secara ringkas. Objek. Ini sama ya. Jadi saya berikan pemahaman mengapa kerangka disebut sebagai pondasi dan mengapa juga kerangka disebut dengan dasar. Pondasi itu adalah yang menjadi dasar dari bangunan. Kita analogikan adalah rumah. Rumah yang kita bangun pada mulanya dia harus memiliki dasar. Nah, dasar ini haruslah kuat sesuai kapasitas rumah yang dibangun. Ya. Ini persamaan kata daripada kerangka. Kalau dalam bahasa Indonesia apa namanya kalau persamaan kata? Apa? Sinonim kata dari kerangka itu dasar, pondasi, ya, karena dia mencakup itu juga. Yang mencakup kerangka itu dasar, pondasi, objek, susunan itu adalah kerangka semuanya. Nah, apa itu kerangka? Inilah yang harus kita lihat, ya, sehingga kerangka nanti bisa dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dan menjadi satu referensi kita untuk melihat bagaimana kerangka berpikir. Nah, kalau kita lekatkan kerangka itu pada pondasi, sedangkan dalam hal membangun rumah itu tidak hanya memiliki pondasi, lalu dia menjadi rumah, dia harus memiliki kayu, paku dan sebagainya, ya. Dia memiliki sebagainya itu. Maka sebagai modal awal kita dia adalah pondasi. Pondasi ini bukanlah makna dari kerangka, melainkan dia persamaan kata atau sinonim kata daripada kerangka itu sendiri. Sama halnya dengan dasar. Nah, lalu apa ini kerangka? Ada yang bisa? Saya ulangi ya. Apa yang dijelaskan oleh
saudari dan saudara tadi, saya tidak menyalahkan ya. Justru itu adalah persamaan kata dari kerangka itu sendiri. Nah, kalau ada persamaan katanya pondasi, dasar, objek, ya kan, maka apa itu kerangka? Maksudnya pengertian dari kerangka itu sendiri apa? Bisa ya? Pengertian kerangka itu sendiri apa? Kalau dia itu sama saja dengan pondasi, dasar, objek, ya. Lalu pengertian kerangka itu sendiri apa? Apa? Tahapan. Nah, itu prosesnya. Ada lagi? Apa? Coba dibesarin. Struktur. Nah, ini masih masuk pada setelah pondasi justru. Nah, untuk membangun pondasi, ya, untuk membangun pondasi dan dasar, dia punya tahapan. Apa tahapannya? Kalau rumah itu rumah tembok, dia harus mengumpulkan apa? Yang pertama tahapannya dia harus mengumpulkan batu, pasir, semen, ya kan? Ya. Untuk mencapai dasar dia harus punya tahapan, betul, ya, betul ada tahapan, struktur. Nah, untuk mencapai tahapan ini dia harus dilaksanakan secara terstruktur, di mana pasir, batu dan semen harus digabung sesuai standar pencampurannya supaya menjadi tembok yang kuat, pondasi yang kuat, gitu ya. Nah, ini saya tidak menyalahkan, semuanya adalah bagian daripada kerangka itu sendiri. Ya. Lalu apa itu kerangka? Pengertian kerangka. Kerangka, ya kan? Mungkin teman-teman adalah jurusan biologi, ya. Teman-teman, saudara-saudari ini jurusan biologi yang dimana pasti paham anatomi manusia. Paham ya? Di mana anatomi manusia itu ada bagian kerangka dan kerangka manusia. Ya. Yang menjadi kerangka manusia itu adalah tulang. Kalau tidak punya tulang terhadap manusia, bagaimana manusia itu? Tidak akan berdiri tegak. Tidak akan berdiri tegak Tidak akan? karena fungsi dari kerangka adalah melindungi organ. Ya. Jadi kontraksi daripada otot yang dipengaruhi oleh tulang itu akan mempengaruhi cara kalian berdiri, cara kalian berjalan, cara kalian duduk, dan cara kalian tidur. Apabila tidak ada tulang, maka yang terjadi kalian akan lemah gemulai, atau tulangnya itu tidak kuat, maka kalian juga akan lemah gemulai. Artinya apa? Yang menjadi kerangka manusia adalah tulang. Artinya kerangka manusia adalah sebagai pondasi awal sehingga manusia bisa berdiri tegak. Nah, berdasarkan analogi itu, kira-kira apa itu kerangka? Saya sudah antar teman-teman untuk memahami bagaimana analogi kerangka. Coba teman-teman ini mengartikan atau menganalisa apa sih kerangka itu, dideskripsikan makna kerangka ini berdasarkan contoh-contoh yang sudah saya tawarkan tadi. Coba, siapa namanya? Salam, sebut nama, alamat. Perkenalkan, nama saya Melisa, alamat Kelurahan Geger. Kerangka itu sesuatu yang membentuk. Sesuatu yang membentuk. Ada lagi? Sesuatu yang mendasar. Ya, hampir mendekati. Sesuatu yang menyusul. Sesuatu. Siapa ini? Salam dulu.
sesuatu yang menyusun. Apa saja yang disusun? Apa saja yang membentuk? Apa saja yang mendasar? Dan apa saja yang menyusun itu? Apa? Yang mendasarkan sebuah pengetahuan, Sesuatu yang mendasar sebuah sebuah pengetahuan. pengetahuan. Lalu ada lagi. Ini dihapus ya, boleh? Boleh. Jadi teman-teman sekalian, sama saya jangan terlalu kaku, slow saja, biar kalian rileks dan buka cakrawala berpikir kalian. Kalau kalian semakin kaku, semakin tertutup cakrawala berpikirnya, dan sulit masuk juga apa yang saya sampaikan itu. Sulit kalian tangkap. Kerangka adalah sesuatu yang membentuk. Ya, kerangka adalah sesuatu yang mendasar sebuah pengetahuan. Kerangka adalah sesuatu yang menyusun. Oke, silakan. Sesuatu yang menyusun atau menopang sesuatu sehingga sesuatu dapat ditegak. Sesuatu Yang menyusun yang menyusun atau menopang sesuatu sehingga sesuatu dapat berdiri tegak. baik. Apa maksudnya ini? Coba saudara Firdaus jelaskan apa yang dimaksud dengan sesuatu yang menyusun atau yang menopang sesuatu sehingga sesuatu dapat berdiri tegak. Nah, contohnya sebelum kita membangun rumah, Ya, otomatis kita membutuhkan alat-alatnya dulu. Pertama seperti kita membutuhkan batu, semen, pasir, dan kita ini Alat nih, ini salah bahan bahan ini itu dia bahan alat sama bahan. silakan. Apa? Ada yang lain yang laki-laki? Yang perempuan? Beginilah. Kalau kalau kerangka dimaknai, ya kan, kita uji makna ini, kita uji pengertian ini, ya kan. Kalau kerangka adalah sesuatu yang menyusun atau menopang sesuatu sehingga sesuatu dapat berdiri tegak, ya. Kita analogikan dia sebuah rumah. Ya. Kita analogi sebuah rumah. Artinya rumah itu baru bisa berdiri tegak, dia harus menyusun dan ada yang menopang sehingga dia dapat berdiri tegak. Itu yang dimaksud oleh Firdaus. Nah, bagaimana menurut yang lain? Bisa? Atau paham gak yang dimaksud dengan sesuatu yang menyusun atau menopang sesuatu sehingga sesuatu dapat berdiri tegak? Bisa ditangkap nggak oleh cara berpikir teman-teman? Kalau sepakat dengan ini, ya sudah, inilah kerangka itu. Jadi di sini
teman-teman sepakat dengan hasil ini, maka inilah kerangka. Artinya teman-teman sudah menyepakati satu makna di hari ini, jam ini, inilah makna kerangka. Saya tidak punya kekuatan karena cuma satu kepala saya. Sedangkan teman-teman kalau dikumpulkan itu lebih banyak teman-teman. Artinya sekalipun saya membantah, inilah teman-teman punya. Dan inilah ciri khas kalian membentuk mana kerangka itu. Kalau kalian sepakat dengan ini, kita lanjut. Tapi ingat, kalau kita lanjut dengan makna ini, pertanggungjawabannya sampai nanti pun kalian harus pertanggungjawabkan dengan makna ini, dengan pengertian ini. Gitu ya. Ini saya hanya mengantarkan kalian untuk memahami. Nah, kalau diistilahkan, ya kan ada dua, secara bahasa dan secara istilah. Ya. Secara etimologi dan terminologi, apa arti kerangka? Maka kerangka di sini adalah sesuatu yang menyusun atau menopang sesuatu sehingga sesuatu dapat berdiri tegak. Nah, kalau saudara dan saudari ini sepakat dengan ini, ya kita gunakan. Kita lanjut. Nah, sepakat dulu lah. Sepakat dengan ini atau kita lanjut? Atau kita lanjut tapi tidak sepakat dengan ini? Gimana? Ayo. Ya. Kan itu kan kerangka menurut dari teman kita Firdaus. Kalau kerangka menurut kakaknya gimana? Pendapat kalian adalah kesepakatan kalian bersama. Nah, kalau kalian sepakat dengan yang disampaikan oleh Firdaus, maka inilah kerangka itu. Kalau tidak ada juga dari kalian, saya nyatakan inilah yang kesepakatan itu. Ayo, buka cara berpikirnya, karena ini menyangkut materi kerangka berpikir ilmiah. Jadi yang digunakan itu adalah berpikir terus saja. Silakan. Yang punya pendapat lain itu luar biasa. Yang punya pendapat lain itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alina. Menurut saya kerangka berpikir adalah sesuatu. Nah, kita belum masuk. Kita belum masuk kepada berpikirnya. Kita masuk pada kerangkanya dulu. Kita masih melihat arti kata dan istilah kata dari masing-masing kata berdasarkan materi. Jadi kata A, kata B, kata C itu dilihat secara bahasa dan istilah. Bisa diulang, Kak? Kerangka adalah sesuatu yang mencakup semua objek-objek dalam pengetahuan. Sebuah pengetahuan. Kerangka adalah yang mencakup sebuah objek gitu. Objek itu apa? Objek.
Objek itu apa? Sesuatu yang diamati. Apa? Yang diamati. Objek itu sasaran ya. Sasaran. Yang mencakup objek ya, atau sasaran. Lalu Mencakup semua objek-objek. semua sasaran. Lalu Mencakup semua objek-objek. Kerangka adalah sesuatu yang mencakup semua objek-objek dalam sebuah pengetahuan. dalam sebuah pengetahuan. Ya, sudah ada dua. Sudah ada dua pendapat teman kalian. Ya. Artinya studi bandingnya mau pakai yang mana? Mau pakai yang satu atau yang dua? Dan kalau ada pendapat lain itu luar biasa. Silakan. Kerangka adalah suatu dasar yang membentuk sesuai dengan ilmu pengetahuan. Suatu dasar Yang membentuk sesuai dengan ilmu pengetahuan. suatu dasar yang membentuk sesuai ilmu pengetahuan. Silakan. Ini belum perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu. Asal dari mana? Silakan. Silakan deh. Kerangka adalah sesuatu yang awalnya yang saling berpisah setelah disusun secara sistematis sehingga dapat membentuk kerangka. Ya, sama dengan ini. Sama arti. Jadi dari terpisah, disusun, menopang, lalu dia berdiri tegak. Awalnya terpisah, disusun, dia menopang, lalu berdiri tegak. Nah, itu yang dimaksud. Ya kan? Awalnya terpisah, disusun, secara struktur, dia menopang, lalu dia berdiri tegak. Dan itu lebih kepada rumah. Nambah. Lain ya? Oke, banyak yang lain ini. Luar biasa semua berarti. Sama. Sesuatu yang mendasar dan tersusun secara sistematis. Sama. Itu bukan makna lain, justru mengurai makna yang ini. Ada yang lain? Silakan. Ya, baru diperkenalkan nama dan asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suliani Alamat Cenggu. Senggu. Silakan. Kerangka adalah penopang dalam satu pemikiran. Penopang dalam satu pemikiran. Sama kayak ini. Jangan dulu sentuh ya. Kalian makanya diuji karena cara berpikir kalian mau lihat bagaimana kerangka berpikir. Nah, ini saya lebih lekatkan pada kerangka rumah. Ya kan? Kerangka rumah, makanya harus ada pendapat-pendapat lain. Mungkin di sini ada yang luar biasa, lebih cara berpikirnya yang luar biasa, bisa. Silakan. Perkenalkan nama saya warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natalia, bisa dipanggil Nata. Nata, Natalia. panggilannya Nata. lanjut. Di sini kerangka adalah suatu susunan materi sehingga tersusun menjadi rapi dan jelas. Iya, maksudnya sama juga. Ya, ini laki-laki baru juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maimin, asal Suramadi Desa Bumbu. Dari mana? Suramadi Desa Bumbu. Ya, lanjut. Kerangka adalah sesuatu dasar kata yang mencari kata yang baru atau mencari kata yang lebih dalam. Kerangka adalah Sesuatu dasar kata yang mencari kata
Kayaknya itu lebih radikal ya. Boleh juga. Tapi sesuatu kata itu ya, kalau di bagian ini dia lebih kepada sasaran ya. Kalau kita lihat kata, maka dia itu akan menjadi objek. Nah, objek ini kita susun lebih jauh lagi. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang adalah untuk memperkuat kata tersebut. Kerangka adalah untuk memperkuat. Ya, itu apa ya? Makna kata. Ya. Karena pondasi ya kan, karena dia pondasi ya jelas dia memperkuat. Di mana-mana kalau kita mendengar kata pondasi, jelas dalam pikiran kalian akan menyatakan pondasi harus kuat. Nah, memang betul, tidak ada salah. Dia memang harus memperkuat. Itu pondasi maksudnya. Ya. Kerangka adalah Coba salam dulu, budayakan salam. Ya. Perkenalkan, nama saya Nina Prahyana. Kerangka adalah suatu dasar atau awalan dalam berdasar utama sebuah pengetahuan. Kerangka adalah satu dasar Suatu dasar atau awalan dalam berdasar utama sebuah pengetahuan. ya boleh. Ada nggak yang lebih luar biasa lagi? Atau kita menggunakan ini saja karena arah pemikirannya sampai di sini tadi. Semua hampir mendekati ini saja. Artinya bisa dikata kalian sepakat dengan Firdaus. Ya. Ya baiklah. Kalau begitu inilah kerangka itu. Jadi instruktur catat ya. Generasi biologi tahun 2020 memaknai kerangka seperti ini. Ya. Sepakat? Sepakat karena mengerti atau sepakat karena sudah tidak mampu berpikir? Hah? Baiklah, kita sepakat itu. Artinya kerangka adalah sesuatu yang menyusun dan atau menopang sesuatu yang sehingga sesuatu dapat